Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tuhdina ila sabilis sa'adatil quswa wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shahibud da'wati war risali wal fatwa. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah, bermula segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, semua pujian berasal dari Allah. Alhamdulillah, tidak ada yang pantas dipuji, hanyalah Allah. Alhamdulillah, semua pujian nanti akan kembali kepada Allah. Allah Zat yang telah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada. Allah Zat yang maha hidup, selainnya pasti akan mati. Allah Zat yang maha berkuasa, selainnya lemah. Allah yang maha abadi, selainnya pasti akan musnah, hancur dan lenyap. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam ridhonya, ada dalam hidayahnya, ada dalam maghfirahnya, juga ada dalam cintanya. Sholawat dan salam juga kita khususkan, kita persembahkan hanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lantunan sholawat sebagaimana Allah tegaskan dalam surah Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan malaikat membaca sholawat, kita pun diperintahkan untuk mengikutinya dengan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dengan harapan mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam sahabat beliau. Amin. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini memerintahkan kita untuk melaksanakan shaum di bulan Ramadan. Targetnya tattaqun, menjadi hamba yang bertakwa. Secara bahasa, takwa itu imtisal awamirillah, melaksanakan perintah Allah, wajtinab nawahi, dan meninggalkan semua larangan Allah, sirran wa alaniyatan, baik yang tersembunyi maupun yang terang-terangan, zahiran wa batinan, yang zahir maupun yang batin. Dalam surah Al-Imran ayat 102, Allah tegaskan ittaqullah haqqa tuqatih, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dalam hadis dari Mu'adz bin Jabal riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasul tegaskan ittaqullah, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah haitsu ma kunta, di mana saja kamu berada.
Semua pekerjaan kita, apapun, yang penting pekerjaan itu baik, dasari dengan takwa. Itulah bakal kita nanti menghadap kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekal yang paling utama tentu takwa. Ini dikemukakan oleh Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 197. Dan pakaian kita yang penting menutup aurat, dasari dengan takwa. Wa libasut taqwa dzalika khair. Pakaian yang utama yang kita pakai adalah pakaian yang dilandasi dengan ketakwaan. Itu ada dalam surah Al-Araf ayat 26. Bahkan salah satu hamba yang Allah cintai adalah takwa. Innallaha yuhibbul muttaqin. Allah cinta kepada hambanya yang takwa. Dalam surat Taubah ayat 4. Kemudian Allah tidak akan pernah melihat jabatan kita, kekayaan kita, status kita, apapun yang kita miliki. Yang dilihat oleh Allah adalah takwanya. Ini ditegaskan dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Nanti ketika kita menghadap kepada Allah, yang paling utama di hadapan Allah adalah takwanya. Ciri orang takwa kita lihat pertama dalam surah Al-Baqarah ayat 3 dan ayat 4. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, iman kepada yang gaib. Wa yuqimuna shalah, melaksanakan salat baik yang fardu ataupun yang sunnah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, mengeluarkan infaknya baik berupa yang wajib zakat maupun sedekah dan lain sebagainya. Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika, iman kepada Al-Qur'an. Wa ma unzila min qablik, iman kepada kitab yang lalu yang masih murni, Taurat, Zabur, Injil dan sebagainya. Dan wa bil akhirati hum yuqinun. Ciri orang takwa itu iman adanya hari akhirat. Kita hidup di dunia sekarang, nyata akhirat itu cerita. Itu pun banyak juga yang tidak percaya. Ketika nanti kita meninggal, akhirat nyata, dunia hanya tinggal cerita. Buat cerita yang terindah, yakni dengan ketakwaan. Yang kedua cirinya dalam surah Al-Imran ayat 134 dan 135. Alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra'i. Orang takwa itu selalu menginfakkan hartanya baik dalam kondisi sulit, dalam kondisi kesusahan, dalam kondisi senang dan sebagainya. Ada satu ilustrasi ketika si A dia memberikan sedekah sebanyak 1 juta, si B 200.000, si C 20.000. Ternyata di pandangan kita tentu si A lebih baik, kemudian si B dan si C. Tapi di pandangan Allah belum tentu. Yang Allah lihat bukan besar kecilnya, tapi persentasenya. Si A 1 juta, dilihat asetnya ada 100 juta, berarti dia mengeluarkan hanya 10%. Si B 200.000, asetnya hanya 2 juta, berarti dia mengeluarkan 20%. Sementara si C 20.000, dia tidak punya uang lagi, berarti dia persentasenya 100%. Maka yang Allah paling hebat di sisi Allah adalah si C, dilihat persentasenya. Kemudian ciri selanjutnya wal kadhiminal ghaib, mampu minis emosi dan amarah. Wal afina 'anil nas, orang takwa itu mudah memaafkan kesalahan orang lain. Dia lebih dulu memaafkan sebelum orang lain minta maaf. Bahkan andaikan orang lain yang bersalah tidak minta maaf, dia sudah memaafkan. Kemudian ciri selanjutnya walladzina idza fa'alu fahisah aw zalamu anfusahum. Orang takwa itu kalau dia berbuat salah cepat zakarullah, dia zikir kepada Allah dengan cara fastaghfiru li dzunubihim, membaca istighfar. Dalam surah Hud ayat 3, salah satu keutamaan istighfar diantaranya adalah yumatikum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Dia akan mendapatkan kenikmatan, berbagai macam kenikmatan. Uyutikul ladzi fadlin fadlah. Yang kedua, dia akan mendapatkan berbagai macam kehebatan, kemuliaan dan kemuliaan. Keuntungan yang terakhir, keuntungan orang yang takwa.
Pertama, ittaqullah wa yu'allimukumullah. Ini adalah surah Al-Baqarah ayat 282. Orang takwa itu Allah akan kasih yu'allim, dikasih otak yang cerdas. Berdasarkan penelitian orang-orang hebat, para ulama-ulama dulu, kenapa dia hebat otaknya? Karena salah satu adalah semuanya orang-orang takwa. Yang kedua, dalam surah At-Talaq ayat 2 sampai ayat 5, orang takwa itu Allah kasih yaj'al lahu makhraja, dikasih solusi yang terbaik dari masalah yang dia sedang hadapi. Wa yarjuhu min haitsu la yahtasib, orang takwa itu akan mendapatkan rezeki dari berbagai macam arah. Yaj'al lahu min amrihi yusra, sesulit apapun masalah yang dihadapi orang takwa, Allah kasih kemudahan jalan untuk keluarnya. Yukaffir anhu sayyi'ati, orang takwa itu walaupun banyak kesalahannya Allah akan hapus. Wa yujib lahu ajra, orang takwa itu pasti oleh Allah dikasih ganjaran yang besar. Kemudian yang ketiga, dalam surah Muhammad ayat 15, orang takwa itu akan dikasih kesempatan meminum 4 sungai. Anhar min ma'in ghairi asin, pertama sungai di surga yang berisi air yang sangat jernih. Anhar min labanin lam yataghayyar ta'muhu, kemudian sungai yang berisi susu yang sangat tidak berubah. Anhar min khamrin ladzatan lisyaribin, yang ketiga sungai yang berupa khamar yang begitu lezat bagi yang minumnya. Dan yang keempat, anhar min asalin musaffah, sungai yang berupa madu yang terpilih. Dan yang terakhir, orang yang takwa akan mendapatkan 4 wajah nanti di hadapan Allah. Dalam surah Al-Imran ayat 106 Allah tegaskan tabyaddu wujuh, orang takwa itu nanti di hadapan Allah wajahnya putih. Kemudian dalam surah Al-Abasa ayat 38 dan 39, wujuhu yawma idin musfirah, orang takwa itu wajahnya berseri-seri, dhahikatun, dia tertawa, mustabsirah, dan dia pun bergembira dengan senyumannya. Kemudian yang ketiga dalam surah Al-Qiyamah ayat 22, wujuhu yawma idin nadirah, orang takwa itu akan berseri-seri, akan bersinar. Dan yang keempat dalam surah Al-Ghasyiyah ayat 8, wujuhu yawma idin na'imah, orang takwa itu insya Allah akan mendapatkan berbagai macam nikmat. Jadi kita mohon kepada Allah, dengan tadi kita tahu, mudah-mudahan Allah membimbing kita di bulan Ramadan menjadi hamba-Nya yang takwa, dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan sesuai dengan janji Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wa qur rabbi fir warham wa anta arhamur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah amarna bittihadi wal ihtisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfiratir rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin
wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dzurriyyati ajmain. Allahumma ala rahmatil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wad'uhu yastajib lakum wa la